Assalamualaikum. Kayaknya seru banget, lagi ngomongin apa ini? Kayaknya heboh banget ini. Aduh, Jadi malu banget Ustaz. ngebahas apa tadi? Biasa. Iya, jadi saya ikutan ini. Kita udah mulai ngaji ya, Siap, kita mulai di program Indahnya Ramadan. Tapi lagi mau ngomongin apa tadi? Kok kayaknya heboh banget, seru banget gitu. Biasa ngomongin tetangga sebelah. Waduh, jadi ini majelis gibah jadinya. Nah, pas banget nih ibu-ibu dan juga para pemirsa Indahnya Ramadan. Kita akan mulai Indahnya Ramadan pada pagi hari ini. Pas banget apa yang tadi di gimmickkan, apalagi yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, bahwa ternyata ngomongin orang itu suatu hal yang biasa ternyata ya di antara kita. Kalau nggak gitu nggak seru kayaknya ya. Lah bagaimana, seperti apa hukumnya membicarakan aib seseorang? Kita sudah ada bersama UAS dan juga sahabat. Dan juga para jamaah di sini semuanya. Assalamualaikum. Ini dari adik-adik mana semua ini? Masya Allah. Kalau ibu-ibu ini dari yang udah heboh gibah tadi, dari mana? Dari rumah kebaikan. Masya Allah. Baik, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentang bagaimana membicarakan aib orang. Kami persilahkan Ustadz Abu Somad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustadz Sofyan, Bunda Ustazah Yati, beserta seluruh jamaah yang ada di studio, maupun jamaah Indahnya Ramadan dimanapun berada, insya Allah semuanya selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kamu membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumuhu. Tentulah kamu tidak mau. Disebut dengan ghibah. Kata ulama, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut tentang saudaramu, tapi sesuatu yang dia tidak suka. Jadi kalau kita sebut itu yang dia suka, tidak disebut dengan ghibah. Ghibah diambil dari kata ghaib, artinya tidak kelihatan. Karena kita bicarakan orangnya tidak di depan kita. Kalau kita mau luruskan orang, bicarakan di depan, face to face, wajahan biwajhin, berhadap-hadapan, muqabalah. Jangan di depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sungguh engkau sedang mempermalukannya. Menghilangkan muru'ah, harga dirinya. Tapi kalau engkau sayang, ajak dia bicara, luruskan dia dalam kerangka amar ma'ruf, nahi mungkar. Begitulah ajaran Islam yang sangat lembut. Kekeliruan orang yang melakukan ghibah itu banyak sekali. Yang pertama, sejak kapan Allah mengangkat dia menjadi pengawas aib orang lain? Mana SK-nya? Padahal Allah menciptakan dia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti dia sudah di luar dari tupoksi. Tugas pokok, fungsi yang sudah ditetapkan Allah, dia keluar dari situ. Keluar dari jalan yang sudah digariskan Allah. Ini koridor yang mestinya untuk pejalan kaki, ini jalan raya untuk sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor naik ke atas, yang jalan kaki turun ke bawah. Orang yang seperti ini disebut dengan orang zalim, aniaya. Lawannya adalah adil. Orang yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatkanlah diri kita sebagai pengawas diri kita. Makanya dalam hadis dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah. Siapa yang bahagia? Orang yang sibuk memikirkan umur saya berapa, ibadah saya tidak cukup, mata saya sehat tapi tidak dipakai untuk melihat Al-Quran, telinga saya sehat tapi tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat, lisan saya sehat tapi tidak dipakai untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, pikiran saya tidak pernah dipikirkan untuk memikirkan bagaimana persiapan akhirat, hati saya tidak pernah dipakai untuk merenungkan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah dalam hati mereka itu sudah terkunci sehingga tidak lagi mau memikirkan Al-Quran? Maka kesalahan kekeliruan kedua adalah memakai lisan. Yang semestinya lisan dipakai. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Ayul a'mal khairun. Apa amal paling baik? Kata Nabi SAW, antufariqad dunya
Kau mati meninggalkan dunia, walisanuka lisanmu ratbun dalam keadaan basah. Bizikrillah, karena menyebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semestinya lisan digunakan basah untuk itu, tapi ternyata lisan basah terus menceritakan anak orang, istri orang, suami orang, menantu orang, tetangga orang. Kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau ghibah, dia mesti ngetuk pintu orang dulu sebagai lawan bicara. Depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngetuk pintu orang, cukup masuk ke grup, komplitlah penderitaan. Jadi satu sisi betapa mudahnya kita untuk share kebaikan, tapi jangan lupa kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bercerita tentang al-yawma nakhtimu ala afwahihim, saat itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Nanti di akhirat, hari ini mulut pun banyak yang terkunci tidak bicara, tapi tangan bicara melalui. Kalaulah jempol itu bisa bengkak besar sekali. Yang ketiga, sejak kapan kita diangkat menjadi hakim untuk memutuskan perkara orang lain? Nahnu du'at, kita ini adalah da'i yang mengajak orang. La qudat, kita ini bukan hakim yang menjudge, memutuskan perkara orang. Yang paling mengerikan adalah ketika amal kita berpindah kepada orang lain dan amal dosa orang lain berpindah kepada kita. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, salatnya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, membicarakan aib si fulan. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala salatnya, diambil pahala puasanya terbang, pahala sedekahnya melayang, pahala sholat malamnya hilang. Setelah pahalanya habis, sementara yang dia ghibah, yang dia ceritakan aibnya, yang dia ghibahi, yang dia gosipin ini masih panjang antriannya. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Thumma turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Thumma turihat finnar, lalu dia dimasukkan, dicampakkan, dijerumuskan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena minum khamar, bukan karena LGBT, bukan karena mabuk, tapi karena lisan, karena lidah. Lisan ini makhluk Allah yang unik. Orang bisa keluar dari kekafiran ke dalam keislaman, keimanan, karena lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang bisa dapat syafaat Al-Quran karena lisan. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Orang akan menjadi hidup dan menjadi mati karena lisan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah perumpamaan orang berzikir. Ketika kita berzikir, lisan bergerak, kita hidup. Ketika kita lupa dan lalai, berarti kita mati. Hidup dan mati terletaknya di lisan. Orang yang paling tinggi tempatnya adalah orang yang azan. Azan adalah suara dari tenggorokan yang keluar melalui mulut karena lisan bicara. Lisan ini makhluk yang luar biasa. Dibuatkan dia dalam penjara dan kerangkengnya dua. Kerangkeng yang pertama gigi, kerangkeng yang kedua bibir. Tapi dia selalu lolos keluar. Inilah narapidana yang terus keluar. Yang bisa melewati para polisi, security, para penjaga, sipir, semua dia lewati. Makanya betul kata orang-orang tua kita dulu, mulut kamu harimau kamu. Dia bisa menjadi penyelamat dari azab Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih mau beristighfar, dan itu adalah amalan lisan. Dan di Ramadan ini kita dididik untuk menjaga lisan. Di Ramadan ini kalau ada yang datang ke rumah kita ngajak bicara, nelpon, gimana anak Syanu, suami Syanu?
Nanti setelah buka puasa kita lanjut. Ya, sama aja. Demikian Ustaz Sofyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Somad atas paparannya dan luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Nanti Bunda Yati Priyati akan membicarakan tentang kenapa sih kita ini selalu cenderung untuk membuka atau membicarakan aib orang lain. Setelah sahur yang berikut ini. Kita sahur dulu Bunda, silakan Ustaz. Kita sahur dulu.